Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gua Rangga Wardana. Dan kita sekarang sudah berada di weekend kembali. Dan ini adalah video analisa mapping forex yang selalu gue bikin di setiap minggu. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri gue pribadi ya, dan bersama dengan para member juga di VIP channel untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Nah, oleh karena itu gue juga menantang kalian untuk melakukan hal yang sama ya, membuat analisa mapping forex kalian masing-masing ya, tapi dengan gaya kalian masing-masing, tentunya disesuaikan dengan style kalian masing-masing. Oke? Nah, bagi kalian yang baru pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya atau baru mulai terjun di dunia trading forex, perlu diketahui bahwa trading itu bukan berarti kita lihat grafik lalu langsung entry ya, tapi ada sebuah dasar pemikiran. Dan ini selalu gue ulang-ulang ya, dimana pendekatan yang gue lakukan adalah melakukan yang namanya 4 langkah dalam analisa trading forex. Dan itu adalah identifikasi. Yang kita identifikasi adalah tren dan momentum dari pergerakan harganya, lalu kita memprediksi arah dan targetnya. Nah, baru setelah itu kita menentukan cara entry berdasarkan candlestick pattern atau chart pattern atau style trading kalian masing-masing. Nah, ini semua di mapping forex itu gue melakukan 2 level. Yang pertama yaitu identifikasi dan prediksi, belum sampai ke cara entry. Nah, oleh karena itu kalian para trader harus sudah memiliki sebuah trading plan dan kalian harus sudah memiliki style trading kalian masing-masing. Oke, sekarang kita akan mulai masuk, dan pertama gue akan bahas di gold. Kita identifikasi tren dulu untuk di gold ya. Nah, di gold ini diawali oleh tren turun ya. Kita melihat di sini, dan tren turun ini dia sudah membentuk double bottom. Nah, lalu gue sedikit melihat ke weekly chart ya. Dan kalau kalian perhatikan ya, di weekly chart ini kita melihat bahwa dia trending sangat kuat, dan di level bawah sini sekitar 1690 itu memang ada reaksi harga atau ada support yang menjadi key level ya, dan dia sudah menjadi double bottom. So artinya kenaikan dari double bottom di daily chart ini harusnya bisa terus ya membuat gold terus-terusan naik ke atas. Nah, dia ada resisten terdekat itu di sekitar 1808, dan saat ini harga masih ngayun-ngayun naik ke atas. So gue masih akan bullish di gold. Dan untuk big targetnya di gold ya, untuk big target yang jangka menengah seperti itu, di sini gue melihat bahwa ada kemungkinan ya, di sini kita mulai melihat adanya trend line seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke daily chart, dan ada artinya ada peluang gold bisa terus pelan-pelan ya mengayun-ngayun, dia naik hingga ke level 1860 hingga 1870 ya. Ini untuk jangka menengah di gold. Oke, lalu kita akan turunkan time frame ke H4 ya, dan di sini gue melihat ada structure harga yang cukup bagus di sekitar 1760-an. Kenapa? Karena di sini dia break resistance ya. Di sini dia juga membentuk structure naik ke atas, dan dia sudah di retest 1 kali ya. Tapi ada peluang bagi gold jika level ini bertahan, dia untuk lanjut naik ke atas, paling tidak untuk retest kembali 1790. Ini range gede ya. Jadi dari sini ke sini aja dia udah 240-an pips. Dan di sini kita juga sudah bisa melihat adanya trend line yang menahan si gold ini. Oke. Jadi harapannya dia bisa turun sedikit untuk lanjut naik, dan ini target yang terdekat adalah di 1810 tadi. Ya, 1808 hingga 1810 itu untuk di gold ya, di beberapa hari ke depan ya, mungkin 1 minggu ini. Nah, tentunya kalau level di sini tidak bertahan, ada peluang gold bisa drop juga ya. Kalau ini dia nggak bertahan, dia juga bisa drop, dan ini akan mengejar level yang di bawahnya ya. Jadi di sini ada liquidity level yang mungkin akan dikejar seandainya level tersebut itu tidak bisa bertahan. Jadi gue akan bullish di gold ya. Kalaupun dia drop, gue akan coba ambil lagi. Nanti tradingnya adalah di sekitaran 1727 di sini ya. Gue lihat reaksi harga yang bagus untuk diambil buy ke atas. Intinya tetap bullish. Oke. Next, di beberapa pair yang menjadi pantauan, gue melihat yang pertama di EUR AUD. Oke, kita kembali keluar dulu ke tren yang lebih besar ya. Nah, seperti biasa gue selalu melakukan trend analisis dulu ya, zigzag ke bawah. Ini adalah tren turun di daily chart, dan belakangan dia membentuk sebuah pattern ya. Oke, di sini disebut dengan ascending triangle, di mana trend line bawahnya itu meningkat, dan di atasnya ini kurang lebih sama. So, ada peluang si Euro Aussie untuk push ke atas ya. Ini adalah prediksi atau direction dan targetnya. Oke, untuk si EUR AUD. Nah, tentunya targetingnya kemana? Ada 2 targeting yang bisa kita lihat. Ini jangka menengah dulu ya. Tentunya di level sini dan level yang atasnya, karena disitulah dia ngayun-ngayun zigzagnya. Jadi
Level target yang terdekat adalah 5895 hingga ke 6060. Nah, tentunya nggak langsung begitu aja ya. Untuk cara entry kita harus turunin time frame dan bagaimana kita melihat pergerakan harganya. Di sini gue melihat dia ada resisten yang kemarin dia naik turun naik ya, new high, lalu dia break bawah, dan kemarin dia sudah retest 1 2 3 kali dan akhirnya break. So di sini gue melihat sudah cukup besar peluangnya ya, tentunya ada resisten di atasnya, tapi level saat ini harusnya bisa dijadiin satu trading untuk buy ke atas di euro AUD. Jadi gue bullish di euro AUD. Oke. Nextnya ada di AUD USD yang terlihat sideways dan gue akan hindari dulu. Nah, tapi kita analisa sedikit ya, bahwa memang belakangan ini itu sebenarnya dia sideways kan, dengan range atasnya itu 0.7807 dengan range bawahnya 7596 ya sampai 7600, dan belakangan ini dia acak-acakan di sekitaran level tersebut. Oke, dan di sini dia ketahan atas bawah ya, jadi dia seperti pingpong bolak-balik seperti ini. Terakhir dia reject resistance, tapi nggak ada jaminan bahwa dia akan turun karena bisa juga dia push terus-terusan naik ke atas. So gue akan hindari dulu untuk AUD USD. Di paling tidak 1-2 hari ini kita akan review kembali ya, setelah 2 hari 3 hari kita akan melihat price action ke depannya seperti apa. Next di GBP AUD. Oke. Nah, GBP AUD di sini gue melihat ya identifikasi tren bahwa belakangan ini dia setelah naik, dia drop ke bawah, dia break support di sini. Oke, di sini pun dia break support. Ini retestnya dan ini adalah area level resistance yang menjadi kuncinya dia, dan dia terlihat zigzagnya mulai arah ke bawah, jadi ini bearish. Oke. Nah, di H4 juga terlihat zona yang menahan level tersebut, itu dari resistance kuncinya 1.8050 hingga 8070, dan dia reject level tersebut lalu pelan-pelan mulai jatuh. Nah, dengan kondisi bearish seperti ini kita ada baiknya tetap ya mencari untuk entry sell, dan biasanya kita akan turunkan time frame ke yang lebih pendek lagi yaitu di H1. Kita sudah mulai melihat adanya trend line di sini ya yang sepertinya akan menahan si trennya si GBP AUD untuk terus turun. Oke, jadi kita bisa melihat ya level di sini untuk turun ke bawah atau di level atas ya yang lebih bagus untuk ditradingkan sell ke bawah itu untuk GBP AUD. Jadi gua akan tetap bearish di GBP AUD. Next di New Zealand Jepang Yen. Oke, New Zealand Jepang Yen ini dia identifikasi tren, diawali oleh tren naik, belakangan ini sideways. Sebelumnya dia terjadi double top, lalu dia ketika jatuh di sini dia membentur area demand di sini ya. Jadi dia membuat double topnya ini tidak bisa melanjutkan penurunan ke bawah. Jadi belakangan ini dia sideways. Oke. Nah, kita harus melihat di analisa yang lebih time frame yang lebih kecil lagi di H4. Nah, di H4 kalian melihat ketika di sini dia membentuk high lalu dia turun, ini sebenarnya merupakan reaksi ya dari level sebelah kirinya ada supply area. Dia terjatuh di sini lalu dia naik new high lalu dia jatuh. Jadi ini seperti ada manipulasi harga ya ke arah bawah gitu ya, dan di sini turunnya membentuk falling wedge pattern. Oke, so kondisi saat ini kita turunkan di H1 ya. Gue melihat ada structure yang menahan naiknya gitu ya. Jadi dia tetap ada bullish kecil, tapi karena bentuk dari falling wedge di sini, maka harapannya gitu ya, gue melihat bahwa harusnya dia bisa drop ke bawah dulu sebelum dia naik ke atas. Jadi yang gue akan lakukan di New Zealand Jepang Yen adalah gue akan wait and see terlebih dahulu, dan kita akan menunggu level di sini untuk trading buy. Gue gak akan ambil sell di atas ini ya, karena di sini ada structure yang menahan dia gitu. Jadi ini juga akan gue hindari ya, level saat ini gue akan tunggu di bawah di New Zealand Jepang Yen. Nextnya ada di GBP USD, dimana gue bullish ya untuk GBP USD. Oke, kita identifikasi tren terlebih dahulu. Oke, dia sebenarnya tren naiknya cukup kuat kemarin, belakangan ini sideways ya, pelan-pelan turun tapi membentur level yang demand di sini ya. Ini kan ketika dia membentuk zigzag dan naiknya kencang, level di bawah sini ini merupakan level area demand. Dia turun membentuk double bottom, dia mulai naik, high-nya tembus tapi dia tidak tembus level key level di sini ya. Ada 3 resisten yang nggak tembus. Nah, tapi kalau kalian lihat di H4 itu sebenarnya dia sudah mulai tembus ya. Di H4 tembus tapi di daily chartnya belum. Nah, di sini ada high yang dia di close above di sini, sehingga ketika turun
level di sini menahan dan dia pelan-pelan mencoba untuk naik. Dan kalau kalian perhatikan di sini, dia juga sudah mulai terbentuk yang namanya morning star candlestick pattern. So ada peluang untuk si GBP USD untuk lanjut naik ke atas ya, paling tidak untuk kembali ke level resistennya di atas sana. Oke, kalian turunkan ke H1 ya. Dan di sini ada structure juga yang bisa ditradingkan. Tentunya ya balik lagi ke cara trading kalian masing-masing. Ya, oke. Untuk targeting kita juga bisa gunakan level di sini sebagai target pertama dan target berikutnya di level atas sana. Itu jadi bullish di GBP USD. Nah, Euro USD. Oke, Euro USD juga terlihat dia reversal ya. Reversal ke arah atas ya, diawali oleh tren turun yang cukup kuat. Dia pelan-pelan dia kembali naik, break resistennya di sini, dan harusnya dia masih terus menuju ke level resisten kuncinya, key levelnya di atas ini ya, yaitu 1.2160 hingga 2170 sebagai targetingnya dia. Nah, di H4 ini udah nggak enak karena dia udah terus-terusan naik. Kemarin dia sudah ketemu supportnya ya di level sini ya, support sebelumnya yang di break. Di sini dia udah menjadi support dan dia udah lari. Jadi untuk kondisi Euro USD meskipun bullish ya, gue melihat targetnya masih cukup ada untuk ke atas, tapi untuk entry rada kurang enak karena dia ya baru membentuk structure seperti ini. Oke. Nah, jadi yang bisa kita lakukan tentunya kalau kalian mau ngambil buy-nya di sini, contoh ya, ini masih ada ruang ke atas cukup lumayan. Kalau dari level saat ini kita geser naik ke atas ada 80 pips lebih. Ya, Anda bisa saja Anda turunkan ke H1 ya atau M15. Oke. Kalau di H1 di sini ada structure yang bisa ditradingkan ya. Kita tunggu turunnya di level sini untuk ambil buy, tapi kalau di M15 Anda melihat adanya penan ya, chart pattern continuation berbentuk penan atau segitiga ya, seperti itu. Itu mungkin bisa ditradingkan buy ke atas kalau dia ada penan. Gitu. Jadi kembali lagi ke gaya trading kalian masing-masing, apakah kalian trader yang cenderung mengambil continuation pattern seperti flag dan penan atau tidak. Oke, nextnya di GBP New Zealand. Oke, gue melihat di GBP New Zealand ini strukturnya bearish ya. Oke, dia diawali tren naik dan dia jatuh. Ketika drop kemarin ini kan bentuknya kita bikin zigzag dulu ya. Jadi kalau ini akan terlihat seperti itu. Oke, gue ganti warnanya dulu. Nah, ketika dia drop di sini, ini kan low-nya udah lebih rendah ya, dan ketika dia naik ini retest lalu dia lanjut turun ke bawah, jadi harusnya dia masih ada ruang hingga ke support berikutnya di 1.9120 hingga 1.9130. Oke, nah lalu di H4 juga bentuknya seperti ini ya. Dia mengayun-ngayun ke bawah gitu ya, dan kemarin dia baru break support di sini juga. Untuk trading kita bisa turun ke A1. Nah, ini agak sedikit tricky ya karena structure tidak ada yang terlihat jelas. Yang terlihat jelas adalah di atas sini. Jadi kita bisa tunggu level area di sini untuk dilakukan trading sell kalau dikasih retracement. Kalau dia lanjut turun, silakan kalau kalian mau trading dengan continuation pattern seperti misalkan dia membentuk yang namanya penan ya atau bearish flag pattern seperti itu. Karena di sini dia sebenarnya udah break area key level di H1 ya. Jadi dia ada 1 2 3 support, di sini dia break. So, kalau dia membentuk semacam bearish flag, tentunya ini juga bisa ditradingkan sell ke bawah. Kembali lagi ke cara trading kalian masing-masing. Oke, gua akan ambil lagi beberapa pair, mungkin satu pair lagi ya. Euro New Zealand. Dimana Euro New Zealand ini adalah bullish ya. Sementara ini gue masih bullish untuk jangka pendeknya. Di sini dia terlihat strukturnya setelah downtrend ini dia sideways ya, levelnya kurang lebih seperti ini, atasnya di sini. Oke, dan dia kemarin tertahan cukup lama di area support 1.6700 hingga 6750. Dia pelan-pelan dia mulai naik ke atas. Oke, di sini dia udah membentuk double bottom dan dia sudah coba cenderung untuk bullish ya jangka pendeknya. Jadi ini harusnya dia bisa untuk lanjut ke resisten yang lebih tinggi di atas 1.6914 hingga 1.6920 itu untuk Euro New Zealand.
di minggu ini. Oke, sekali lagi guys, kalian harus sudah mempunyai skill trading, dan trading itu tidak 100% ya, ini adalah probability. Gimana caranya kita trading ya dengan probability yang cukup dan dengan risk reward yang teratur sehingga kita bisa profitable dalam jangka panjang. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.